listen-only mode. Tes cek 1 2 3. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di Philip Webinar untuk edisi hari Rabu tanggal 22 April bersama kami tim riset sekuritas Indonesia. Jadi sebelum kami mulai, seperti biasa kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara dan layar sudah terlihat dan terdengar dengan jelas. Baik, nampaknya sudah clear, sudah jelas ya. Terima kasih atas konfirmasinya Pak Markus, Pak Robertus, dan Ibu Arnianti. Langsung saja kita mulai untuk sesi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Jasa. Ya, baik. Selamat pagi. Untuk hari ini kami melihat IHSG masih berpotensi untuk melanjutkan pergerakan turunnya atau bearish ya, dengan support berada di 4423, sementara resisten berada di 4613. Indeks saham regional juga pagi ini ditutup turun ya, mengikuti pergerakan indeks saham di Wall Street semalam, di tengah hari kedua keruntuhan pasar minyak mentah dunia. Harga kontrak berjangka untuk pengiriman bulan Juni ya, untuk minyak mentah jenis WTI turun 43,4% menjadi 11,8%, 11,6 dolar per barel maksud kami pada hari kemarin, setelah sempat tutup di atas 20 dolar per barel pada hari Senin. Aksi jual yang masif di pasar minyak mentah ini juga sekarang telah menyebar ke harga-harga kontrak berjangka dengan masa pengiriman yang lebih panjang ya. Contohnya saja untuk kontrak pengiriman bulan Juli sudah turun 31% menjadi 18 dolar per barel. Ini kan memang di tengah lenyapnya permintaan atas minyak akibat dari pandemik virus corona ini. Fasilitas penyimpanan menjadi masalah utama ya, karena memang kapasitas penyimpanan di seluruh dunia sudah hampir penuh, sehingga dalam waktu yang sangat dekat tidak ada ruang lagi untuk menyimpan minyak mentah. Akibatnya adalah tentunya harga minyak mentah akan tertekan secara ekstrim ya untuk jangka waktu beberapa periode ke depan ini. Sementara itu juga di pasar komoditas lainnya seperti emas, harga kontrak berjangkanya juga turun ya sekitar 2%. Ini karena memang investor berusaha mencari dana tunai untuk menutupi kerugian di kelas aset lainnya seperti tentunya minyak dan juga saham ya. Dan juga imbal hasil dari surat utang pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury turun. Ini karena penurunan tajam pada harga minyak mentah dunia telah memicu kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi global. Jadi itulah market driver untuk hari ini yang kami lihat masih akan membebani pergerakan IHSG untuk hari ini. Kita ke market news. Yang pertama adalah PT Arwana Citra Mulia atau ARNA. ARNA masih mencatatkan kinerja yang lebih baik untuk kuartal 1 2020 ini dengan mencatatkan laba bersih yang tumbuh 17,97% secara year on year. Berikutnya adalah PT Papros atau PH. PH memproyeksikan bahwa kinerja di tahun 2020 ini akan sedikit berat ya akibat dari tren pelemahan
kurs rupiah terhadap dolar yang menyebabkan beban utangnya membengkak. Terakhir adalah PT Garuda Indonesia atau GIA. Operating income atau pendapatan operasi dari GIA di kuartal 1 2020 turun sekitar 33% secara year on year. Penurunan pendapatan dari penumpang sejalan dengan penurunan jumlah penumpang dan juga harga tiket per penumpang dibandingkan periode yang sama tahun lalu ya. Ini karena memang sebagai dampak dari penurunan kondisi industri penerbangan secara global tentunya akibat dari pandemik virus COVID-19. Untuk foreign flow analysis di pasar saham, kemarin asing mencatatkan net sell 452,8 miliar rupiah, sehingga total aliran dana asing secara year to date naik lagi menjadi 19,11 triliun rupiah. Sementara secara kinerja IHSG minus 28,54 secara year to date dan LQ45 minus 34,19%. Kita ke technical recommendation. Yang pertama adalah PSAB. PSAB trennya untuk jangka pendek dan medium bisa dibilang sideways ya. Kalau kita lihat dari sekitar sini nih sideways saja. Dengan rekomendasi kami adalah trade buy di 194. Target price pertama berada di 200, sementara target price kedua di 208. Stop loss berada di 186. Berikutnya adalah Indofood. Indofood juga secara tren dalam jangka pendek dan menengah masih sideways. Trade buy di 6275 dengan target price pertama di 6.500 dan target kedua berada di 6.800. Stop loss berada di 5950. Berikutnya adalah Mika. Mika juga secara tren dalam jangka pendek dan menengah satu ya atau datar. Rekomendasi kami adalah trade buy di 1870 dengan target price pertama di 1940, sementara target price kedua di 2090. Stop loss-nya berada di 1765. Demikianlah untuk webinar hari ini. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaan Anda di question box yang sudah tersedia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jasa atas pemaparan. Langsung saja kita, sebelum kami masuk ke sesi Q&A, kita ingin mereview sedikit pergerakan daripada saham-saham yang kami rekomendasikan pada pekan lalu, yaitu tanggal 15 April yang ada BMRI ya di sana, BMRI, ACES dan Excel. Kita lihat pergerakan daripada ketiga saham ini. Baik, untuk BMRI, saham pertama yang kami rekomendasikan pekan lalu itu dibuka di level 4640 ya. Nampaknya di sini terjadi penurunan yang cukup signifikan 2 hari setelah kami rekomendasikan.
memang pergerakan hanya mampu menembus daripada 4690 titik MA20-nya, namun tidak mampu bergerak naik. Sekarang masih sideways saja menguji MA20-nya di level closing hari kemarin 4350, sehingga otomatis di target price 1 dan target price 2 kami untuk BMRI pada tanggal 15 tidak mampu tercapai, ya, dari mana target price-nya. Kemudian kita lihat saham kedua yang kami rekomendasikan pada pekan lalu ada ACES, yang secara short term memang kita bisa lihat sideways pada tanggal 15. Kita trade buy di 1220 untuk ACES. Untuk ACES dibuka di level tinggi daripada yang kami rekomendasikan di 1240 nampaknya di sini, namun sempat tertinggi di 1295 untuk ACES-nya, sehingga target price 1 kita mampu dicapai untuk ACES di level 1270 ya nampaknya di sini. Kemudian setelah daripada kami rekomendasikan di tanggal 17 April itu mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan nampaknya untuk ACES, sempat tertinggi di 1365. Jadi target price 1 dan target price 2 kita untuk ACES itu tercapai di tanggal 15 dan tanggal 17 April kemarin. Kemudian sekarang pergerakan masih akan cenderung stagnan saja di sini untuk menguji MA terdekatnya, yaitu di level 102.60 sampai di level 102.90-an untuk range pergerakan daripada ACES pada perdagangan hari ini. Mengingat kalau kita lihat juga secara stokastik dan beberapa indikator lainnya sudah menunjukkan pergerakan yang mulai melandai di sini ya, untuk ACES. Jadi jika ingin masuk boleh kita tunggu di level range 1255 sampai dengan 1280-an untuk ACES. Kemudian yang terakhir pada pekan lalu kami merekomendasikan Excel. Excel memang kalau kita lihat secara short term maupun mediumnya memang terlihat bullish ya di sini. Makanya kami pada pekan lalu mengambil aksi trade buy saja di level 2270. Kemudian target price 1 di level 2370. Kita lihat pergerakan daripada Excel selama sepekan ini pergerakannya gimana. Untuk tanggal 15 Excel memang mencatatkan di teritori negatif ya. Dibuka sedikit gap up dari perdagangan hari kemarin, itu tanggal 14-nya dibuka di 2340. Kemudian itu merupakan titik tertingginya juga pada perdagangan hari itu. Kemudian ditutup di level 2230. Nampaknya di sini target price 1 kita dan target price 2 kita tidak tercapai untuk Excel. Sekarang masih bergerak kuat saja di atas MA20-nya. Jadi jika Bapak Ibu yang sudah masuk pada tanggal 15, alangkah baiknya kita hold terlebih dahulu untuk saham Excel-nya. Kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita move ke sesi Q&A. Untuk pertanyaan pertama yang datang dari Ibu atau Bapak Erlita yang menanyakan Telkom dan INDF bagusnya beli di harga berapa. Oke, kita lihat Telkomnya dulu. Untuk Telkom memang secara 2 harian perdagangan ini memang mencatatkan penurunan yang cukup signifikan. Ini mematahkan kenaikan yang terjadi di tanggal 17 memang. Jadi kalau ingin mengkoleksi lagi untuk Telkomnya, kita boleh menggunakan lower di tanggal 30 Maret lalu, yaitu di level 2880. Alangkah baiknya kita nunggu di situ, karena mengingat jika kita lihat secara teknikal, ini indikator Bollinger Band-nya sudah mulai menyempit ya di sini kalau kita lihat, dan di stokastik ini mengalami dead cross, namun masih berada di area normal. Jadi ya alangkah baiknya kita wait and see terlebih dahulu untuk Telkomnya. Jadi kalau ingin masuk gunakan lower pada tanggal 30 Maret yaitu di level 2880. Kemudian
INDF. Untuk INDF memang masih cukup menarik di sini. Nampaknya perdagangan pada tanggal 21 kemarin memang dicatatkan di teritori hijau atau bullish ya, buka di level 6.200, kemudian sempat tertinggi di 6.400. Nampaknya hari ini jika dibuka di closing price kemarin di level 6275 sekarang, nampaknya akan menguji level A50-nya di level 6.500-an. Jadi jika ingin masuk boleh untuk mencoba dulu pergerakan untuk sesi 1 ini apakah mampu memberikan daripada MA terdekat itu MA20-nya atau Bollinger Band tengah di level 6325-nya. Jadi ketika boleh coba dulu masuk di closing price kemarin di harga sekarang, boleh juga untuk ENDF-nya. Kurang lebih seperti itu. Kita mau ke penanya selanjutnya dari Ibu Eki Prajustita Endri yang menanyakan tentang BRPT. Untuk BRPT memang menarik di sini, pergerakannya cukup solid ya sejak Maret. Memang sekarang di tanggal 21 kemarin mencatat kenaikan yang cukup signifikan juga, kenaikan yang terjadi pada BRPT ini di 950, kemudian menembus titik psikologisnya di level 1025. Sekarang berada di level 1015. Jadi jika sudah punya barangnya, sudah punya BRPT-nya, langkah baiknya kita hold terlebih dahulu. Jadikan level 1110 itu atau MA 120-nya, 4 MA 120 hari sebagai target price kita di level 1120-an untuk BRPT-nya. Jadi jika ingin masuk, boleh kita pakai lot tipis saja, lot tipis di level 1015 ini, kemudian jadikan target price pertama di level 1050-an untuk yang mau baru masuk. Jadi kalau sudah punya barangnya dari beberapa hari yang lalu atau beberapa pekan yang lalu, boleh kita hold terlebih dahulu. Jadi jika ingin masuk, boleh di harga sekarang. Kurang lebih seperti itu untuk BRPT-nya Ibu Eki. Kemudian Ibu Yosi Roza yang menanyakan Antam. Kurang lebih kita lihat Antamnya dulu. Secara sepekan memang terhitung dari tanggal 15, Antam masih bergerak menurun melandai di sini. Jika hari ini mencatatkan penurunan juga sampai menembus daripada MA20-nya, ini akan mengkonfirmasi pergerakan sideways nampaknya untuk Antam. Mengingat kalau kita lihat volume juga secara 2 pekan ini volume tidak bergerak cukup signifikan juga di sini-sini aja. Jadi kalau kita lihat MACD-nya juga stokastik masih berada di teritori negatif juga. Jadi untuk Antam kita wait and see terlebih dahulu. Tapi jika ingin day trade kita boleh tunggu di bawah MA20-nya saja. Kemudian menggunakan MA20 sebagai resisten kembali jika ingin day trade. Tampaknya ini cukup akan bergerak stagnan saja untuk pergerakan daripada aneka tambang. Kurang lebih seperti itu Ibu Yosi. Kemudian pertanyaan lanjutan yaitu BRIS ya, BRIS. Kita lihat BRIS-nya. Untuk BRIS memang masih terlihat penurunannya secara long term maupun medium termnya masih terlihat bearish saja turun, namun secara short term di sini memang terlihat pergerakan di sideways saja di range harga 190 sampai level 200-an, tidak mampu menembus dari titik 200 ya nampaknya di sini. Jadi untuk BRIS-nya kalau sudah punya barangnya boleh kita diversifikasikan ke saham-saham yang lain lagi. Untuk BRIS boleh kita keluar dulu karena kalau kita lihat di sini masih akan ada penurunan lanjutan setelah ia membreakdown daripada MA20 nampaknya untuk BRIS kalau secara teknikal. Kurang lebih seperti itu Ibu Rosi. Langsung kita move ke penanya selanjutnya yaitu Bapak Alexander Hilarius yang menanyakan tentang Excel dan Medco. Untuk Excel memang masih bergerak di rentan harga 2000 sampai 2500-an di sini, nampak tidak mampu bergerak naik lagi
di sini pergerakan daripada Excel selama 4 harian. Namun perdagangan 2 hari ini belum mematahkan perdagangan yang terjadi di tanggal 17. Memang pada tanggal 17 kenaikan yang cukup signifikan di Excel ya. Di sekarang masih bergerak di level 2300. Jika ingin masuk, kita manfaatin buy on breakdown saja di sini. Breakdown MA9-nya di level 2250. Boleh kita cicil tipis untuk pergerakan daripada Excel. Nampaknya ini cukup solid juga pergerakannya dari Maret, memang terhitung dari Maret tanggal 20-an pergerakan cukup signifikan sampai dengan tanggal 7 April beberapa minggu yang lalu kenaikan. Setelah daripada tanggal 7 April itu memang masih terlihat sideways saja untuk Excel. Tapi jika sudah punya barangnya, Pak Alexander, boleh kita hold terlebih dahulu. Tapi jika ingin masuk, boleh kita uji di level 2250 tadi untuk Excel, kurang lebih seperti itu. Baik, langsung saja ini Medco-nya memang pertanggal 21 kemarin mencatatkan di teritori negatif. Ini nampaknya pergerakannya, namun teritori positif ini nampaknya, namun dicatatkan candle candle doji, jadi tidak ada perdagangan yang cukup signifikan. Untuk perdagangan tanggal 21 kemarin dibuka level 408, kemudian tertinggi di 424. Ini sedikit dibuka gap down juga. Jadi jika ingin masuk di harga sekarang, kita day trade saja. Akan ada potensi penutupan gap untuk perdagangan hari ini di level 430-430-an untuk resistennya. Jadi jika ingin masuk, boleh kita pakai di closing price hari ini di 408. Tapi jika ini dibuka gap up di level 420-an, alangkah baiknya kita wait and see terlebih dahulu untuk Medco-nya. Kurang lebih seperti itu, Pak Alexander. Ibu Naras Cayanani menanyakan BTN ERA dan BCA. Kita lihat BBTN-nya dulu. Untuk BBTN secara 2 pekan ini setelah dari penurunan panjang memang terjadi di sejak 2019 lalu memang masih mencatatkan penurunan. Kemudian di pertengahan Maret sampai dengan sekarang masih bergerak sideways saja. Ini mengkonfirmasi pergerakan daripada Bollinger Band-nya juga. Kalau kita lihat Bollinger Band sedikit membuka band atasnya di awal April ini atau akhir Maret kemarin. Namun di awal April nampaknya di sini cenderung menyempit ya di sini untuk BBTN-nya. Ini mengkonfirmasi pergerakan sideways lanjutan ya Ibu untuk BBTN-nya. Jadi kalau mau masuk ini alangkah baiknya kita wait and see terlebih dahulu untuk BBTN. Jadi jika sudah punya barangnya boleh diversifikasikan ke saham yang lain lagi untuk BBTN-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk BBTN wait and see dulu. Kemudian untuk Era Jaya-nya, Era Jaya cukup solid pergerakannya, namun perlahan tapi pasti di sini nampaknya untuk awal April memang sudah mengkonfirmasi kenaikan, mengingat pembatasan IMEI ini akan berpengaruh positif sebenarnya untuk perdagangan daripada Era Jaya, namun masih bergantung pada perkembangan PSBB yang dilakukan pemerintah juga. Sebenarnya di sini tidak begitu cukup signifikan nampaknya kenaikan yang akan dinampakkan oleh Era Jaya di sini. Jadi jika sudah punya
sahamnya boleh kita hold terlebih dahulu. Jadikan Bollinger Band atas sebagai target price-nya di level 1300-an untuk Era Jaya. Jadi jika ingin masuk boleh buy on breakdown di level 1160. Boleh kita 1160 untuk masuk. Kemudian jika ingin day trade juga boleh di sini pakai higher di hari kemarin di level 1230 untuk Era Jaya. Kurang lebih seperti itu, Ibu Narsainani. Untuk BCA-nya kita wait and see terlebih dahulu, Ibu Narsainani. Di sini nampaknya penurunan cukup kuat terjadi di perdagangan hari kemarin, sampai tertutup di level 25.800 ya. Ini adalah kalau secara candlestick ini Marubozu bearish di sini kuat sekali, mengingat volume juga jika kita lihat indikator teknikal lainnya juga sudah menunjukkan penurunan. Jadi alangkah baiknya kita menunggu di Bollinger Band bawahnya di level 24 ribuan, apakah mampu mencapai di level teritori baru, harga baru di level 24.000 maksud saya. Alangkah baiknya kita menunggu dulu untuk PBCA jika ingin masuk. Kemudian pertanyaan lanjutan dari Bu Eki yang menanyakan Sido. Untuk Sido masih belum bisa terlepas dari pergerakan sideways-nya secara short term. Memang kalau kita lihat di sini sejak tanggal 7 April pergerakannya masih bergerak rentan 1100 sampai dengan di level 1300-an, tipis saja nampaknya untuk Sido, belum ada pergerakan yang cukup menarik di sini. Tapi jika ingin day trade nampaknya kita akan wait and see terlebih dahulu. Kalau untuk melihat pergerakan daripada Sido ini, alangkah baiknya kita boleh nunggu di level MA5-nya, MA5 harian di level 1190 untuk Sido. Kemudian jadikan target price yaitu higher pada perdagangan kemarin, yaitu di level 1200 untuk Sido jika ingin day trade. Kemudian untuk long term alangkah baiknya kita wait and see terlebih dahulu. Tapi jika sudah masuk dari beberapa pekan lalu, boleh di hold dulu untuk pergerakan daripada Sido. Kurang lebih seperti itu Ibu Eki. Kemudian Bapak Hendrali Kurniawan yang menanyakan Pawon. Untuk Pawon, 3 harian ini memang mencatatkan penurunan. Jika dilihat perdagangan hari ini juga dibuka pada teritori negatif ya Pak. Untuk Pawonnya di 374 sempat tinggi juga di level tersebut dan bergerak menurun. Kurang lebih ini akan, jika menembus atau membreakdown daripada MA20 pada perdagangan hari ini, kita lihat dulu pada sesi 1 ini apakah mampu menembus daripada MA20, itu kita boleh coba cicil masuk tipis. Karena ini ada upaya penutupan gap yang terjadi di tanggal 3 sama tanggal 2, di sini memang ada gap tipis, dan 6 dan 4 juga ada gap. Nampaknya pergerakan daripada saham Pawon ini akan menutup daripada gapnya dulu ya, gapnya yang terjadi pada garis biru yang saya bold di layar, boleh dilihat di sini untuk Pak Hendrali Kurniawan. Jadi alangkah baiknya kita wait and see dulu untuk perdagangan dari Pawon di level 328-an, boleh kita tunggu 330-an lah untuk Pawon kurang lebih. Kemudian Bapak Antoni Tarigan yang menanyakan ICBP, Wika, dan Jasa Marga. Untuk ICBP, kecenderungan pergerakan masih sideways saja secara minor memang. Tapi jika ingin day trade ini boleh untuk ICBP sekarang di harga 10.000-nya untuk ICBP. Dibuka di level 10.000, ini adalah titik psikologi baru nampaknya di sini. Pergerakan dari ICBP cukup rentannya cukup tipis saja. Kita jika ingin day trade gunakan 10.300 jadi target price pertama.
Tapi jika sudah punya ICBP dari beberapa pekan lalu, boleh di hold terlebih dahulu untuk perdagangan daripada ICBP. Kemudian jadikan level support di sini yaitu di harga 9.600 maksud saya, untuk dijadikan level support pada ICBP. Kurang lebih seperti itu, Bapak Antoni. Kemudian Wika. Nampaknya Wika masih melandai, pergerakan dibuka melemah pada perdagangan hari ini. Untuk Wikanya, jika sudah punya dari beberapa minggu lalu, kita boleh keluar dulu untuk Wikanya. Jadi alangkah baiknya kita nunggu di lower low yang terbentuk di tanggal 2 April maksud saya, di harga 830-an. Jadi jika ingin masuk, boleh kita tunggu di level tersebut untuk pergerakan daripada Wika. Ini cukup melandai dan solid ya nampaknya di sini. Udah 4 harian, 5 harian dengan hari ini memang mencatatkan penurunan. Didukung oleh volume juga. Kalau kita lihat volume mulai menipis juga di sini. Kemudian beberapa indikator teknikal lainnya sudah menunjukkan pergerakan yang negatif untuk Wika. Sama jasa marganya juga, alangkah baiknya kita menunggu di lower low saja Pak Antoni Tarigan untuk pergerakannya. Nampaknya di sini cukup riskan. Pergerakannya cukup dibuka negatif juga untuk jasa marga, dan jika masih bergerak negatif, ini akan mengkonfirmasi pergerakan sideways yang cukup 2-3 harian, pergerakannya akan sideways saja untuk pergerakan daripada jasa marga. Kita boleh mengambil di harga yang terbentuk di tanggal 26 Maret, itu di level 2.200-an untuk jasa marga. Kita tunggu di level tersebut saja. Kemudian Bapak atau Ibu Evelyn Giok yang menanyakan BMRI. Kita lihat BMRI pasca pembukaan gimana pergerakannya, masih mencatatkan di teritori negatif nampaknya di sini untuk BMRI ya Ibu atau Bapak Evelyn, di level 4.280. Ya alangkah baiknya kita menunggu saja pergerakannya di lower yang terbentuk pada tanggal 16 April, kita di 4150, karena mengingat kalau kita lihat juga Bollinger Band-nya juga sudah mulai menyempit di sini kalau kita lihat. Jadi ini akan mengkonfirmasi pergerakan sideways yang cukup pendek di sini ya kalau untuk BMRI-nya. Jadi alangkah baiknya kita tunggu saja, manfaatin 4.600 sebagai resisten jika sudah menyentuh dari pergerakan tanggal 16 itu di level 4.150-an untuk BMRI-nya. Langkah potensi terlebih dahulu untuk BMRI. Pertanyaan lanjutan dari Bapak Robertus yang menanyakan di sini MDKA, BBCA, dan BBNI. Sebenarnya ini sudah tadi Pak ya untuk MDKA-nya. Kita review sedikit MDKA. Kalau MDKA ini pergerakan cukup solid 2 hari kemarin, namun tidak mampu, kalau secara candle di sini tidak mampu dibukukan di candle yang cukup kuat di sini karena shadow-nya cukup panjang. Jadi fluktuasi harga daripada MDKA ini cukup tinggi juga. Jadi boleh kita day trade saja jika ingin masuk di level sekarang juga, di pembukaan sekarang di level 1275. Jadi gunakan level
higher high di level 1300-an sebagai resistennya, kurang lebih untuk MDKA jika ingin masuk. Tapi jika ingin sudah punya MDKA di harga bawah di beberapa pekan lalu, boleh kita hold terlebih dahulu untuk pergerakan daripada MDKA. Tapi ingat, ini cukup volatilitasnya cukup tinggi ya, mengingat shadow yang terbentuk pada candle stick memang cukup panjang. Jadi day trade saja nampaknya di sini untuk MDKA, Pak Robertus. Untuk BBCA tadi sudah masih dibuka dan pada perdagangan hari ini masih dibuka melemah. Jadi kita wait and see dulu, tunggu di lower low yang terbentuk. Dan di sini ada potensi juga menutup gap nampaknya kalau kita lihat di perdagangan tanggal 26 Maret di situ. Jadi ada upaya pergerakan saham BBCA ini sampai pada level 22 ribuan lagi untuk pergerakannya. Untuk BBNI-nya juga sama seperti beberapa saham-saham bank lainnya. Untuk BMRI, BNI juga pergerakannya cukup mirip ya di sini. Pergerakan daripada BNI memang masih sideways saja. 3 pekan ini memang terhitung dari akhir Maret memang cukup tinggi naiknya, 2 harian saja. Namun beberapa pekan ke depan memang mencatatkan di teritori sideways saja untuk perdagangannya, dan sekarang masih dibuka di teritori negatif, namun belum positif akan reversal. Di sini belum ada potensi untuk reversal. Alangkah baiknya kita tunggu saja di Bollinger Band bawah di level 3400-an. Nampaknya pergerakan akan menuju ke sana untuk BNI. Mengingat kalau kita lihat volume juga sudah cukup melandai di sini ya. Terhitung dari tanggal 20, 21 dan 22 memang cukup melandai, dan stokastik juga sudah overbought di sini. Jadi kecenderungan jenuh beli itu cukup besar untuk perdagangan daripada BBNI. Jadi alangkah baiknya kita wait and see terlebih dahulu untuk Pak Robertus. Terima kasih. Kemudian Bapak Hari Reski yang menanyakan TGRA. Untuk TGRA perdagangannya di hari ini memang dicatatkan di teritori negatif atau bearish ya Pak di TGRA-nya. Jadi untuk masuk alangkah baiknya kita wait and see terlebih dahulu, mengingat ini saham third line juga. Jadi saham-saham lapis ketiga seperti ini volatilitasnya cukup tinggi Pak. Jadi alangkah baiknya kalau ingin main kita trading harian saja untuk perdagangan daripada TGRA, karena cukup dapat dijadikan ini untuk trading saja untuk pergerakan daripada TGRA, mengingat volume juga tidak terlalu aktif di sini kalau kita lihat pergerakannya daripada TGRA. Untuk Pak Wahyu menanyakan pawon, tadi sudah pawon. Kalau kita lihat pasca pembukaan, pawon mencatatkan di teritori negatif, berupaya menutup gap yang terjadi di rentan tanggal awal April kemarin, tanggal 1 sampai tanggal 6 di situ. Kurang lebih seperti itu Pak Wahyu. Jadi kalau tadi sudah menyaksikan pawon, mudah-mudahan menjawab juga pertanyaan dari Pak Wahyu sekarang. Kemudian kita mau ke pertanyaan Ibu Nur Apriastini yang menanyakan Main dan Unilever. Untuk Main, yang pergerakannya cukup melandai di sini, mengingat kenaikan yang cukup tinggi terjadi pada tanggal 15 lalu. Itu perdagangannya cukup membreakout daripada Bollinger Band atas maksud saya. Jadi beberapa hari setelah daripada kenaikan tersebut memang mencatatkan penurunan yang cukup dalam, sehingga mematahkan perdagangan 3 hari yang terbentuk tanggal 13 dan 14-nya itu untuk Main. Karena aksi profit taking juga pergerakannya cukup landing jadinya. Jadi kalau kita lihat secara volume teknikalnya juga sudah mulai menipis di sini pergerakan daripada Main. Jika ingin masuk, kita alangkah baiknya menunggu di lower di tanggal 9 April lalu. Jadi di level 448 boleh kita tunggu untuk Main, uji sisi teknikalnya saja, technical rebound saja di situ. Karena kalau kita lihat secara
indikator Bollinger Band tengah, jika dia mampu menembus atau membreakdown level tersebut, boleh kita masuk tipis untuk main, karena akan ada potensi pembalikan arah di sini nampaknya, mengingat MACD-nya sudah berdekatan dengan MACD histogram nampaknya di sini kurang lebih. Jadi alangkah baiknya kita wait and see sampai dengan membreakdown daripada MA20 atau Bollinger Band tengahnya. Kemudian untuk Unilever masih bergerak stagnan saja nampaknya di sini, namun ada tarikan tipis. Tadi sempat menurun di level 6.800, dibuka di 6.950, sempat turun di 6.800 dan sekarang di level 6.925 pergerakannya untuk Unilever. Jadi untuk masuk kita wait and see terlebih dahulu ya untuk Unilever. Belum ada pergerakan yang signifikan di sini nampaknya. Tapi jika ingin day trade boleh kita gunakan level 6.925 sekarang. Kemudian jadikan titik higher kemarin itu sebagai titik resisten atau target price pertama, maksud saya di level 7.075 untuk higher kemarin. Gunakan itu jika ingin day trade ya, tapi jika ingin mengambil untuk main swing atau seminggu atau 2 mingguan, alangkah baiknya kita wait and see terlebih dahulu untuk Unilever ya. Kurang lebih seperti itu Ibu Nur. Jadi pertanyaan lanjutan dari Bapak Arif Najar yang menanyakan Antam dan BBRI. Tadi BBRI-nya sudah masih bergerak di teritori negatif BBRI-nya Pak. Jadi kurang lebih kita wait and see terlebih dahulu untuk BBRI. Kemudian Antamnya, Antam juga tadi sebenarnya sudah, jika tadi sudah masuk di webinar harusnya mendengarkan saya mengulas tentang Antam tadi, tapi dikit aja di sini memang pergerakan daripada Antam sudah membreakdown daripada MA20-nya dan sedikit dibuka gap down di sini pada pergerakan hari ini di tanggal 22, dibuka pada level 476. Alangkah baiknya ini akan ada penurunan lanjutan nampaknya untuk Antam di sini. Dari sisi stokastik RSI-nya juga sudah mulai menunjukkan penurunan. Alangkah baiknya kita tunggu sampai di level stokastik RSI ini menyentuh daripada area oversold-nya di sini. Dan oversold-nya bisa kita tarik garis kalau di sini, alangkah baiknya kita tunggu di lower pada tanggal 2 April di level 420-an untuk Antamnya. Kurang lebih kita tunggu di level tersebut. Kurang lebih seperti itu Pak Arif Nazar, mudah-mudahan menjawab. Kemudian Bapak Piong menanyakan MNC, Adaro, dan BPKP. Untuk dilihat penurunan yang terjadi di MNC memang cukup dalam pada perdagangan kemarin dan sekarang dibuka cukup gap down. Jadi kita boleh manfaatin gap down yang terjadi pada perdagangan hari ini sebagai entry point di level 920-an, tapi day trade saja. Gunakan resisten atau target price pertama di level 990 dan target price kedua kita pakai titik psikologi saja di level 1000 untuk MNC ya Pak Pyong. Jadi boleh untuk sekarang dan perdagangan cukup akan bergerak di teritori hijau nampaknya MNC di sini setelah penurunan 4 harian kemarin yang mematahkan perdagangan 1 pekan ini nampaknya. Kalau kita lihat tanggal 1 April dan sudah terpatahkan di sini nampaknya perdagangannya untuk karena 4 harian kemarin mencatatkan penurunan cukup dalam. Jadi kita boleh day trade saja untuk MNC, gunakan MA20 sebagai resisten 1 atau target price 1 yang di level 990. Kurang lebih seperti itu Pak Pyong untuk MNC-nya. Kemudian Adaro. Untuk Adaro di sini cukup ada tarikan sedikit setelah penurunan sampai 870 dibuka pada level 930 pergerakannya masih dicatatkan di teritori negatif. Ini cukup riskan juga pergerakan daripada Adaro. Adaro berpotensi menutup gap yang terjadi di rentan pergerakan pertengahan Maret kemarin. Di sini cukup
panjang-panjang juga shadow-nya. Jadi alangkah baiknya kita jika sudah masuk di lower tadi, kita boleh day trade sih sebenarnya untuk pergerakan daripada Adaro. Tapi jika ingin main 1 sampai 2 mingguan, alangkah baiknya kita wait and see terlebih dahulu. Wait and see terlebih dahulu pergerakan daripada Adaro ini bagaimana kurang lebih. Untuk sesi 1, alangkah baiknya kita tunggu dulu untuk Adaro. BBKP. Untuk BBKP sama seperti saham-saham perbankan lainnya juga masih sideways saja pergerakannya. Hanya bergerak di rentan 110 sampai dengan 130-an untuk perdagangan 2 pekan ini. Memang cukup berat juga untuk bergerak di pergerakannya. Tapi jika kita lihat secara teknikal memang juga didukung oleh volume. Sejak tanggal awal April, volume yang cukup tinggi terbentuk. Kemudian di beberapa hari setelah tanggal 2 memang cenderung turun ya di sini untuk BBKP. Perdagangannya untuk BBKP jadi cukup kurang menarik untuk masuk. Tapi jika ingin day trade, kita boleh day trade di level 114 tipis sampai dengan 120 saja untuk day trading untuk BBKP-nya. Kemudian Bapak Budiman Simbolon menaikkan mark KLBF dan BBNI. Untuk mark masih pergerakannya masih melandai, didukung oleh Bollinger Band juga yang sudah mulai menyempit setelah pembukaan Bollinger Band yang cukup melebar di awal April, akhir Maret sampai awal April, dan sekarang masih melandai, cukup melandai pergerakan daripada mark dynamic ini. Jadi alangkah baiknya kita wait and see terlebih dahulu di lower yang terbentuk pada tanggal 6 April kemarin, yaitu di level 340 sampai dengan level 300 kalau untuk masuk untuk perdagangan daripada mark. Kemudian KLBF cukup solid perdagangannya, 4 harian ini mencatatkan teritori positif di sini. Namun hati-hati, kenaikan yang terjadi di 1 pekan ini sejak tanggal 13 nampaknya untuk KLBF tidak sebanding dengan volume yang terbentuk di 3 harian kemarin. Karena ini ada indikasi profit taking dulu nampaknya beberapa investor di KLBF yang sudah masuk di beberapa pekan lalu. Ini akan mengambil aksi profit taking terlebih dahulu, didukung oleh volume yang sudah mulai menipis ya di sini kalau kita lihat untuk volumenya. Jadi alangkah baiknya kita day trade saja. Jika sudah punya dari beberapa hari yang lalu, kita wait and see saja. Wait and see terlebih dahulu, kita hold sampai level 1300-an untuk KLBF. Kurang lebih seperti itu Bapak Budiman Simbolon. Kemudian BBNI-nya sudah tadi masih melandai pergerakannya, masih sideways saja, kita wait and see sampai lower low yang terbentuk pada tanggal 2 saja di level 3470. Kurang lebih seperti itu Bapak Budiman. Kemudian kita lihat GMFI-nya. Pertanyaan lanjutan dari Bapak Hari Rizky yang menaikkan GMFI. Untuk GMFI di sini volatilitasnya cukup tinggi, namun tidak sebanding dengan volume yang terbentuk. Nampaknya di sini volumenya cukup tipis saja pergerakannya. GMFI masuk di kategori saham lapis ketiga juga, jadi cukup hati-hati juga jika ingin masuk di perdagangan GMFI. Di alangkah baiknya kita tunggu di rentan harga 60-an ya, di harga yang terbentuk cukup lama memang pergerakannya di level 60-an kalau saya lihat di sini. Jadi untuk masuk kita boleh tunggu di 60-an harga untuk GMFI. Untuk Harum, tanya dari Bapak Nazar. Untuk Harum memang ini menarik. Jika ingin masuk untuk saham Harum, kita day trade saja. Karena ada potensi penutupan gap yang terjadi untuk perdagangan hari ini. Memang kemarin ditutup negatif ya, teritori negatif untuk Harum. Dibuka 1360, ditutup di level 1330. Dan perdagangan hari ini dibuka lebih rendah daripada closing kemarin. Artinya ini ada
gap yang terjadi di sini, gap down di sini ya, dibuka di level 1300. Jadi boleh jika ingin day trade, kita boleh gunakan level penutupan kemarin itu di level 1000 1330 itu sebagai ini sebagai target price pertama kita jika ingin day trade untuk Harum ya. Kurang lebih seperti itu ya Pak Arif Nazar maksudnya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Melinda Peggy yang menanyakan SMGR dan GGRM. Untuk SMGR menarik di sini memang kalau kita lihat penurunan yang terjadi 2 pekan ini sejak tanggal 13 April lalu, memang penurunan cukup dalam sampai jika kita lihat indikator Bollinger Band sudah kesentuh di sini pada tanggal kemarin dan sekarang dibuka di teritori positif dan cukup tebal candlenya di sini, jadi boleh manfaatin masuk di sini untuk SMGR di level 6100 dan ini tipe-tipe saham yang boleh dimainkan swing juga 1 sampai 2 mingguan. Jadi boleh kita jadikan target price 1 dan target price 2 yaitu di level 6900 sampai dengan level 7 ribuan untuk SMGR. Kurang lebih seperti itu. Untuk SMGR-nya Ibu Melinda Peggy. Kemudian GGRM-nya. Untuk GGRM nampaknya berbanding terbalik pergerakannya dengan SMGR di sini. Untuk GGRM-nya masih melandai saja, mematahkan pergerakan yang cukup signifikan terjadi pada tanggal 2 sampai tanggal 6 April. Pergerakannya sudah terpatah nampaknya di sini, jadi kita boleh tunggu lebih bawah lagi, lebih baik kita tunggu di level 39.970 itu untuk GGRM-nya. Jadi wait and see terlebih dahulu untuk GGRM ya, kurang lebih seperti itu Ibu Melinda. Untuk pertanyaan dari ini nampaknya pertanyaan terakhir dari Bapak Putu Patmi, mengingat jam sudah mulai menunjukkan setengah 10 di PSI ya di Philip. Jadi alangkah baiknya kita cukupkan dulu. Jadi ini akan saya jawab dulu pertanyaan terakhir dari Bapak Putu Patmi yang menanyakan BBCA alangkah baiknya tahan apa average down. Untuk BBCA memang masih belum menunjukkan arah-arah reversal di sini atau pembalikan arah ya di sini. Namun jika sudah masuk dari beberapa hari yang lalu dan tidak cukup jauh, udah turunnya hanya 1-3%, alangkah baiknya kita hold dulu Pak untuk perdagangan daripada BCA-nya karena masih tipis 1-3%. Jadi jika sudah bergerak di atas 3-4%, kita boleh average down atau lepas dulu atau diversifikasikan ke saham-saham lain untuk BBCA-nya, kurang lebih seperti itu untuk Bapak Putu Patmi ya. Jadi karena harga yang digambarkan oleh Bapak Putu Patmi ini yang dituliskan di sini cukup tipis dengan pergerakan daripada harga sekarang, jadi alangkah baiknya kita hold terlebih dahulu kurang lebih. Kurang lebih seperti itu Bapak atau Ibu Putu Patmi. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi langsung saja ini nampaknya pertanyaan terakhir ya dari webinar kita untuk edisi hari Rabu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih setia untuk mengikuti webinar. Di sini saya langsung saja untuk tutup.
terima kasih atas eh, partisipasi dan atensinya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata yang kurang berkenan. Jadi langsung saja.